Pembunuhan terjadi di saat mereka hendak berhubungan. Saat si korban melepaskan bajunya, disitulah pelaku memukulkan besi bagian kepala korban. Melihat korban sudah tergeletak, si pelaku ini membawa korban ke kamar mandi untuk memutilasi korban dan berencana dibuang ke kloset. Oke, kembali lagi Jo. Kita akan membahas berita-berita yang lagi hangat dan lagi viral di masyarakat Indonesia saat ini. Kali ini kita akan membahas kasus yang menggemparkan Indonesia, khususnya warga Yogyakarta. Ditemukan korban mutilasi berinisial AI di kamar mandi sebuah penginapan dengan kondisi sudah terpotong-potong menjadi 65 bagian. Bayangin Jo, betapa kejamnya si pelaku ini. Psikopat kali gue rasa. Terdapat juga luka akibat pemotongan di bagian leher yang mana luka tersebut sepanjang 20 cm dan lebar 4 cm dengan kedalaman luka 9 cm yang mengakibatkan pendarahan hebat dan korban meninggal dunia. Korban merupakan seorang perempuan berusia 34 tahun asal kota Yogyakarta. Ia juga seorang ibu tunggal yang memiliki 2 orang anak. Yang pertama berusia 8 tahun dan yang kedua masih usia 1 tahun. Ya Allah, sial banget ya Allah. Berawal dari kecurigaan penjaga Wisma terhadap salah satu kamar yang lampunya menyala tetapi tidak ada aktivitas sama sekali dalam kamar tersebut. Akhirnya sang penjaga melaporkan ke kantor polisi setempat dan ternyata ditemukanlah jasad seorang wanita yang telah termutilasi di kamar mandi. Sebelum pembunuhan terjadi, pelaku datang ke penginapan pada Sabtu 18 Maret 2023 pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian dia check-in dalam jangka waktu 6 jam dengan membayar 60.000, berarti dia hanya pakai untuk setengah hari aja Jo. 1 jam setelah itu pelaku kemudian keluar sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pelaku dan korban sebelumnya memang sudah beberapa kali bertemu dan berhubungan intim. Oh, jadi mereka ini memang sebelumnya Jo, mereka ini udah saling kenal gitu loh. Mereka berkenalan melalui media sosial Facebook pada November 2022. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pukul 16 waktu Indonesia Barat, pelaku kembali ke penginapan bersama wanita tersebut. Ternyata di hari kejadian pelaku dan korban sepakat untuk bertemu. Dan mereka udah janjian ini Jo, ceritanya Jo. Janjian buat COD-an. Ternyata sebelum menjemput korban, pelaku sudah menyiapkan pisau yang diselipkan di balik selimut. Pisau tersebut digunakan untuk membunuh si korban. Pembunuhan terjadi di saat mereka hendak berhubungan. Saat si korban melepaskan bajunya, disitulah pelaku memukulkan besi bagian kepala korban. Melihat korban sudah tergeletak, pelaku langsung habisi menggunakan senjata tajam yang telah ia siapkan. Psikopat memang dia nih. Setelah menghabisi korban, si pelaku ini membawa korban ke kamar mandi untuk memutilasi korban dan berencana dibuang ke kloset. Hah? Gimana gitu? Dibuang ke kloset? Berarti dibikin kecil-kecil kali ya. Namun sang pelaku menyadari bahwa waktu tidak cukup. Akhirnya ia keluar untuk menemui pemilik penginapan dan memperpanjang sewa kamarnya dengan uang 100.000. Pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, usai membunuh si korban, si pelaku ini sempat mampir ke warung Jo buat makan Indomie. Nah, jadi ceritanya dia ini lapar dulu. Dia lapar terus dia mampir dulu ke warung buat makan Indomie. Dan di situ tersangka berubah pikiran yang sebelumnya mau membuang jasad korban ke kloset. Akhirnya pelaku memilih untuk meninggalkan korban dan lebih memilih untuk melarikan diri. Setelah melakukan kejahatan, ia melarikan diri ke Temanggung, Jawa Tengah. Dan pelaku Jo sempat bikin surat dulu dia nih sebelum kabur ke Jawa Tengah itu. Dia bikin surat, bahwa isi suratnya seperti ini. Kira-kira isi suratnya tentang sebenarnya dia tuh lagi banyak hutang gitu loh. Dan dia tuh gengsi gitu. Aku bakal bacain isi suratnya. Isi suratnya kayak gini Jo. Siapapun yang baca pesan ini, tolong maafkan aku yang sering buat kalian jengkel. Saya pergi dari sini. Kita bisa ketemu lagi di penjara atau di akhirat. Otaknya udah bingung dia nih. Maaf untuk uang. Biar Allah yang memutuskan. Jika ada waktu dan jalan keluar akan saya lunasi. Dengan cara saya sendiri.
Kenapa aku melakukan ini? Karena aku sering berada di bawah tekanan akibat gengsi. Kehidupannya itu terlalu besar daripada penghasilan. Dan maaf untuk semua kebohonganku. Aku hanya punya waktu kurang lebih 24 jam. Dengan waktu segitu aku akan memutuskan untuk menyerahkan ke polisi, atau lari sebisa mungkin, atau lari dari kehidupan ini. Bertanda tangan dia di bawahnya. Salam buat keluargaku di rumah dan tolong sampaikan aku telah gagal mendengarkan nasihat kedua orang tuaku. Masih ada Wiwit adikku yang bisa kalian nasihati. Jangan sampai seperti saya. Aku sayang kalian. Emoticon sedih. Semoga kita bisa bertemu kembali. Aku baca surat kayak gini tuh agak merinding. Nah, Jo, suratnya tadi kayak gitu. Kalian bayangin aja sih orangnya kayak gimana. Memiliki pemikiran yang entahlah. Di pagi harinya, Minggu 19 Maret 2023, pada saat korban ditemukan di kamar mandi dalam keadaan dimutilasi menjadi 65 bagian, polisi juga menemukan berbagai barang bukti berupa pisau, cutter, pisau komando, dan gergaji, serta KTP pelaku yang ditinggal di resepsionis penginapan. Pada tanggal 21 Maret 2023, polisi menangkap pelaku di Temanggung di rumah keluarganya. Motif pelaku untuk membunuh korban karena ingin merampas harta korban, seperti ponsel dan sepeda motor korban. Sebab pelaku terlilit hutang pinjol sebesar 8 juta di 3 aplikasi pinjol yang berbeda. Inilah kalian suka-suka ngutang. Aduh, aku sering buka YouTube, ini isinya iklan utang semua, diajarin buat utang semua. Karena kejahatan yang ia lakukan, tersangka terjerat pasal tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman paling berat, hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Dari kasus ini lebih memaksa kita untuk berhati-hati dengan siapa saja kita percaya, terutama orang-orang yang kita kenal melalui media sosial. Jadi pesanku Jo, untuk kalian semua, harus lebih berhati-hati kenal sama orang. Dan jangan gampang percaya dengan orang. Apalagi kalau orang yang baru kita kenal, kita nggak tahu apa niat mereka untuk mendekati kita. Tahu-tahu deket, minjem duit nanti. Itulah tadi kasus yang terjadi di Yogyakarta. Mari kita berdiskusi tentang kasus ini di kolom komentar. Jika kalian ada cerita horor atau cerita yang ingin kalian bagi ke kita, kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Siapa tahu cerita kalian akan kita bacakan di sini. Jangan lupa share konten ini agar teman-teman kalian tidak ketinggalan berita hangat yang ada di Indonesia. Saya Dede Suwaka, sampai jumpa.